Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Sungguh tak terasa tahun liturgi C sudah berakhir, dan pada hari ini kita masuk dalam tahun liturgi yang baru, yaitu tahun A. Kalau fokus tahun liturgi C pada Injil Lukas, maka fokus tahun liturgi A adalah Injil Matius. Namun saya tidak memberikan homili khusus pada kesempatan ini, tetapi sebuah katekese yang mungkin dapat memperkaya permenungan kita di Minggu Advent yang pertama ini. Dalam tayangan kali ini, baiklah kita memahami 3 hal seputar masa Advent. Yang pertama, apa itu Advent? Yang kedua, nama lain dari masa Advent. Dan yang ketiga, makna dari keempat lilin Advent. Pertama, apa itu Advent? Kata Advent berasal dari bahasa Latin Adventus, yang berarti kedatangan. Maka titik fokus penantian kita pada masa Advent adalah kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik itu kedatangan Yesus yang pertama kalinya yang akan kita peringati pada hari raya Natal nanti, maupun kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti pada akhir zaman. Dan yang kedua, Gereja Katolik menyebut masa Advent sebagai pertama masa penantian, kedua masa pertobatan, dan yang ketiga masa pengharapan. Mari kita bahas satu persatu. Masa Advent disebut juga sebagai masa penantian. Karena pada masa ini kita menantikan kedatangan Tuhan yang pertama yang datang dalam kondisi miskin papa, dalam sosok insani yang dapat mati. Sekaligus pada masa ini kita menantikan kedatangannya yang terakhir atau kedatangannya yang kedua yang akan datang di akhir zaman dalam kondisi penuh kemuliaan sebagai penguasa waktu dan hakim semesta. Selain itu, masa Advent juga disebut sebagai masa pertobatan. Hal ini dilambangkan dengan warna ungu dalam liturgi masa Advent. Dalam bacaan-bacaan liturgi juga sering kali muncul suara kenabian dari para nabi. Secara khusus, suara Yohanes Pembaptis yang berseru, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Oleh sebab itu, pada masa Advent, setiap orang Katolik diharapkan untuk menerima sakramen tobat, menerima tanda cinta dari Allah yang selalu siap mengampuni Anda dan saya. Pada prinsipnya tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni, kecuali kalau manusia itu tidak mau diampuni. Ketika manusia tidak mau diampuni oleh Allah, itulah neraka. Itulah dosa melawan Roh Kudus. Dosa menolak rahmat paling luhur dari Allah, yaitu kasih. Dan ingatlah, dosa terbesar kalau kita merasa diri tidak berdosa. Selain masa Advent dimaknai sebagai masa penantian, masa pertobatan, Advent juga dimaknai sebagai masa pengharapan. Pengharapan penuh sukacita bahwa keselamatan sudah digenapi oleh Kristus, bahwa realitas rahmat di dunia ini akan menjadi matang dan mencapai kepenuhannya. Dengan demikian, kita diberi apa yang dijanjikan oleh iman, dan kita akan menjadi seperti Dia, sebab kita akan memandang Dia sebagaimana adanya. Setiap orang Katolik tidak boleh putus asa, tetapi selalu memiliki harapan akan kehidupan kekal. Sakit, penderitaan, masalah tidak pernah abadi dalam hidup kita. Coba kita perhatikan karangan Advent yang ini. Ada daun cemara evergreen yang melambangkan kehidupan yang berkelanjutan dan abadi. Kita semua anak-anak surga yang tinggal di bumi dan suatu waktu akan kembali ke surga. Lingkaran karangan Advent ini yang tidak memiliki awal dan akhir melambangkan keabadian Allah, juga melambangkan keabadian jiwa serta keabadian hidup yang ditawarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang ketiga, makna dari 4 lilin Advent.
Lilin pertama yang berwarna ungu seringkali disebut sebagai lilin nabi yang melambangkan pengharapan. Dalam kitab Yeremia bab 33 ayat 14 sampai dengan ayat 16, Allah menaruh harapan penuh akan lahirnya Mesias atau tunas keadilan bagi Daud. Dan memang benar, tunas keadilan itu lahir dari keturunan Daud, makanya Tuhan kita Yesus Kristus juga disapa sebagai anak Daud atau putra Daud. Lilin ini akan dinyalakan pada hari Minggu pertama Advent setelah diberkati oleh imam. Lilin kedua juga berwarna ungu yang lazimnya disebut lilin Bethlehem yang melambangkan cinta dan iman. Lilin yang mengingatkan perjalanan Maria dan Yusuf ke Bethlehem. Lilin kedua akan dinyalakan pada hari Minggu kedua Advent. Dan lilin ketiga ini agak berbeda warnanya karena tidak berwarna ungu tetapi berwarna pink yang melambangkan sukacita. Lilin ini mengingatkan sukacita yang dialami dunia pada kelahiran Yesus serta sukacita umat beriman yang telah mencapai titik tengah masa Advent. Makanya hari Minggu Advent ketiga ini seringkali juga dinamai hari Minggu Gaudete atau hari Minggu bersukacitalah. Lilin ini dinyalakan pada hari Minggu ketiga Advent. Lilin keempat yang berwarna ungu disebut juga lilin malaikat yang melambangkan kedamaian. Kita teringat akan pujian para malaikat dan sejumlah besar bala tentara surga saat Natal Tuhan. Mereka berseru seperti ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas bab 2 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Lilin ini dinyalakan pada hari Minggu Advent yang terakhir. Keempat lilin ini, harapan, cinta, sukacita, dan kedamaian mesti tetap berkobar dalam masa penantian kedatangan Tuhan, baik kedatangan Tuhan yang pertama yang kita peringati saat Natal, maupun kedatangan Yesus yang kedua, atau seringkali kita sebut sebagai parusia pada akhir zaman. Sekian katekese singkat tentang masa Advent, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita.